Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suciati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Plus Al-Absar Karangnunggal, Tasikmalaya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Sekarang silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kami sudah buat. Bagus ya. Terima kasih atas semangat kalian yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekonomi kreatif. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Perdagangan internasional. Iya, tentang perdagangan internasional. Coba ada yang masih ingat apa itu perdagangan internasional? Bu, Ya, Sawa, apa? perdagangan internasional ialah suatu proses pertukaran barang atau jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Iya, betul sekali ya. Jadi anak-anak, materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ekonomi kreatif, itu ada hubungannya. Di mana perdagangan internasional itu dapat membuat produksi suatu negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasar dari luar negeri. Maka dengan semakin kreatifnya hasil produksi dan cara pemasaran, akan semakin besar pula kemungkinan ekspor dari produksi tersebut, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar kata kreatif? Pernah. Kalau pernah, coba siapa yang tahu apa itu kreatif? Coba. Siapa? Saya, Bu, Iya, apa? menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu, betul. Apalagi coba, masih banyak maknanya. Siapa yang tahu? Saya, Bu, Ya, apa Vika? membuat produk yang belum ada. Membuat produk yang belum ada. Iya, apalagi? Ayo Bu, ide baru untuk membuat karya. Ide baru untuk membuat karya. Iya, bagus sekali ya. Kemudian sekarang, apakah dengan mempunyai ide kreatif kita bisa menghasilkan sesuatu? Bisa. Baik anak-anak, jadi dari beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan, bahwasannya banyak sekali hal yang perlu kita ketahui tentang ekonomi kreatif ini. Ya, jadi dengan mempelajari ekonomi kreatif, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan
berbagai sektor. Nah, kemudian di sini untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu mencakup 3 poin. Yang pertama adalah pengertian ekonomi kreatif, kemudian subsektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah upaya peningkatan ekonomi kreatif. Nah, lanjut. Di sini ada 7 pembelajaran nih. Nah, untuk 7 pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, kalian harus mampu yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif, kemudian yang kedua membedakan subsektor ekonomi kreatif, yang ketiga menjelaskan upaya peningkatan ekonomi kreatif, yang keempat menganalisis ekonomi kreatif yang ada di lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil analisis mengenai produk ekonomi kreatif dari lingkungan sekitar. Ya, itu untuk 7 pembelajarannya. Sekarang nih, untuk sumber belajar yang akan kita gunakan. Untuk sumber belajar yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu buku paket kelas 9 IPS yang biasa kita gunakan pada pembelajaran sehari-hari. Kemudian ada bahan ajar tentang ekonomi kreatif yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan sebelumnya untuk kalian pelajari di rumah. Dan untuk langkah pembelajarannya, nanti kalian akan Ibu berikan suatu permasalahan, kemudian kalian diskusikan, kalian analisis pemecahan masalahnya bersama dengan kelompok kalian. Yang nantinya hasil analisis tersebut akan kalian presentasikan di depan kelas dan di terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya. Jadi itu untuk langkah-langkah pembelajarannya. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan menayangkan suatu video kepada kalian. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Raja Polah adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Luasnya 16,92 meter persegi dengan jumlah penduduk sekitar 37.558 jiwa. Ada 8 desa yang mendukung kecamatan Raja Polah, yaitu Mangungjaya, Tanjung Pura, Sukaraja, Raja Polah, Dawagu, Mangkunsari, Raja Mandala, dan Sukanagali. Potensi yang paling menonjol dari Raja Polah adalah potensi industri dan perdagangan. Industri yang paling menonjol di Raja Polah dan menjadi penopang perekonomian di kecamatan tersebut adalah industri rumah tangga seperti pembuatan kompor dan pembuatan kerajinan anyaman. Dua industri inilah yang mengangkat nama Raja Polah menjadi daerah wisata cenderamata, khususnya barang-barang anyaman. Surga dunia bagi pemburu barang anyaman. Kerajinan anyaman terdapat hampir di semua provinsi di Indonesia. Namun anyaman Raja Polah mempunyai ciri khas khusus, yakni bahan, warna dan bentuk anyaman yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini merupakan peluang yang sangat besar untuk pemerintah daerah dan penduduk setempat. Penyerapan tenaga kerja yang besar mampu menurunkan tingkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakat. Efek dari industri ini juga dimaksud untuk mendorong dan mengangkat aspek lain sehingga semua sektor maju dan kondusif. Untuk mendukung industri rumah tangga tersebut di atas sejak tahun 1989 Kecamatan Raja Polah dicanangkan sebagai pusat pemasaran kerajinan rakyat Tasikmalaya. Letaknya di Jalan Raya Raja Polah. Sepanjang jalan ditemui toko-toko yang menjual barang hasil anyaman yang dipajang sedemikian rupa sehingga menarik minat pengunjung. Barang-barang tersebut antara lain tudung saji, aneka tas dengan berbagai bahan ukuran dan bentuk, sandal, kotak kosmetik, dompet HP, tempat pensil, patung kayu, tempat pakaian, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi video yang sudah kalian amati. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, kegiatan apa yang ada pada video tersebut? Saya Bu, Ya, Deca apa? membuat kerajinan anyaman dari bambu. Membuat kerajinan anyaman dari bambu, betul sekali. Apakah produk yang dibuat pada video tersebut dapat menghasilkan keuntungan? Bisa. Coba siapa yang tahu apa alasannya? Ya, apa? Karena
Baik, sekarang perhatikan dulu. Nanti kalian pada LKPD-nya silahkan isi dulu nama kelompok beserta anggotanya. Kemudian kalian analisis permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Ya, silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian dengan cara mencari data dan informasi yang relevan yang sesuai dengan pemecahan masalah yang ada pada LKPD-nya. Ya, dan dimohon untuk berdiskusi dengan baik karena pada saat diskusi ini ada beberapa hal yang akan ibu nilai. Yang pertama itu adalah dari kerjasamanya, kemudian dari sopan santunnya, dan juga dari tanggung jawab kalian terhadap tugas kelompok. Ya, ibu beri waktu kalian 20 menit untuk pengerjaan LKPD-nya. Silahkan kalian mulai berdiskusi.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan kalian persiapkan hasil analisisnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Pada saat presentasi ini, ada beberapa hal yang akan ibu nilai. Yang pertama dari sistematika presentasi, kemudian dari cara mengkomunikasikan, selanjutnya dari cara mempertahankan dan menanggapi jawaban, dan yang terakhir dari penggunaan bahasanya. Sudah jelas untuk penilaiannya? Baik, kalau sudah jelas, sekarang silakan untuk kelompok 1 dulu ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan nomor 1 akan disampaikan oleh Vika. Kerajinan dari pasir dan sarang laut. Kerajinan ini bisa disebut dengan pot bunga limun. Pot bunga yang dibuat dari bahan pasir dan sarang laut. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan disampaikan oleh Ari. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 akan disampaikan oleh Dewi. Cara mempersiapkan balon kecil di video, kemudian lihat permukaan balon tersebut sesuai batas yang sudah ditentukan. Setelah itu taburi pasir balon yang sudah kering secara merata. Kemudian setelah selesai dan kering, pasangkan tapak keran sesuai susunan atau bentuk yang diinginkan. Terakhir, setelah dengan pilok atau cat warna, diamkan hingga menghasilkan. Pertanyaan nomor 4 akan disampaikan oleh Acep. Produk untuk wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Untuk tempat tinggal kalian biasanya dapat menempatkan kursi bahan suatu tempat atau ruangan sehingga dapat nyaman berada di ruangan tersebut. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya silakan apabila ada yang bertanya. Saya Bu, saya ada dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana apabila produk tersebut tidak diminati oleh masyarakat? Silakan diskusikan terlebih dahulu. Jawabannya bisa dengan memperbaiki kualitas produk, menentukan harga yang murah, melakukan promosi yang menarik secara terus-menerus. Bagaimana nih? Sudah jelas? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga kepada yang sudah bertanya dan menanggapi ya. Nah, di sini ada catatan di ibu untuk hasil pemecahan setiap kelompok semuanya sudah benar ya, sudah sesuai. Dilihat dari hasil pengerjaannya dan dari pemaparan yang jelas sehingga mudah dipahami. Untuk evaluasinya, mungkin ke depannya kalian bisa menggunakan sumber lain
Terus untuk upaya peningkatan ekonomi kreatifnya bisa dengan cara apa saja? Selanjutnya, bagaimana untuk kesan pembelajaran hari ini? Baik. Kalau sudah paham, terus menyenangkan, mudah dipahami. Selanjutnya, Ibu akan melakukan penilaian kepada kalian berupa soal objektif 10 nomor, ya. Nanti kalian kerjakan secara individu. Ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk pengerjaannya, ya.